Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Nias, di mana terdapat beberapa rasio yang akan saya jelaskan. Pertama, rasio kemandirian, kedua adalah rasio efisiensi, dan ketiga adalah rasio efektivitas. Lalu di ujung saya juga akan menjelaskan tentang defisit dan surplus yang dimiliki oleh daerah ini dalam rentan waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Baik, sebelum kita masuk ke topik utama kita yaitu rasio, ada baiknya saya menjelaskan dahulu apa saja penghasilan utama dari daerah ini. Di sini saya sudah mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan, di mana hasil utamanya itu adalah karet, kelapa, kakao, padi, jagung, pisang, dan umbi-umbian. Dan di sini terdapat hal utama ya yang mereka hasilkan, yaitu adalah kelapa dan karet. Untuk karet sendiri wajar karena Nias itu memiliki daerah yang cukup luas sehingga umum digunakan sebagai lahan karet. Dan Nias juga itu merupakan wilayah kepulauan sehingga memiliki banyak pantai, dan tentu kelapa juga menjadi komoditas utama dari daerah ini. Lalu di sini yang kedua itu melalui perikanan dan kelautan. Karena wilayahnya berupa kepulauan seperti yang saya bilang tadi, banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan. Hasil laut utama itu adalah ikan tuna, cakalang, lobster, udang, dan potensi perikanan di sekitar Samudra Hindia memang cukup besar ya. Memang daerah atau Pulau Nias ini terletak cukup dekat dengan Samudra Hindia. Yang ketiga adalah pariwisata. Pulau Nias terkenal dengan wisata alam dan budayanya. Di sini saya mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah pantai surfing di Sorake Beach, lalu tradisi lompat batu yang sangat umum kita kenal, lalu yang terakhir adalah desa adat tradisional Nias. Wisatawan domestik maupun mancanegara sangat ingin pergi ke pantai mereka karena memiliki ombak yang sangat besar. Ini khususnya bagi para surfer yang sangat ingin menaklukkan ombak-ombak besar tentunya ya. Yang keempat, peternakan. Masyarakat juga memelihara babi, ayam, kambing, sapi. Peternakan masih bersifat tradisional ya, tetapi membantu ekonomi keluarga. Lalu yang kelima adalah perdagangan dan UMKM. Banyak masyarakat yang menjalankan usaha kecil seperti kerajinan tangan, perdagangan hasil bumi, kuliner khas Nias. Itu adalah beberapa penghasilan utama dari daerah ini. Setelah saya membaca dan menganalisis penghasilan utama Kabupaten Nias, ada suatu hal yang menjadi urgensi menurut saya, di mana sebagian besar penghasilan mereka itu adalah produk mentah seperti karet, kelapa, kakao, padi, jagung, lalu ada ikan tuna, cakalang, lalu dan untuk pertaniannya adalah babi, ayam, kambing, sapi. Nah, menurut saya ada baiknya untuk pemerintah daerah untuk berfokus bagaimana produk-produk ini dapat diolah dan dijual menjadi produk jadi, agar PAD mereka dapat meningkat, pajaknya dapat meningkat dan sebagainya. Dan tentunya potensi penerimaan lapangan pekerjaan juga meningkat agar PDRB mereka meningkat. Baiklah, sekarang saya akan masuk ke analisis rasio yang dimulai dari analisis rasio kemandirian daerah. Seluruh data yang saya gunakan untuk melakukan analisis rasio ini saya peroleh melalui portal SIKD pemerintah, sehingga angkanya bisa dicek sendiri di web ya. Baik, kita akan mulai dari analisis rasio kemandirian daerah. Tentu ada rumus, yaitu adalah realisasi PAD dibagi dengan total pendapatan daerah lalu dikali 100%. Di sini kita fokus dengan rasionya ya. Kita langsung melihat persennya. Di sini kita dapat melihat tahun 2023 rasionya itu sebesar 12,028%. Tahun 2024 itu 12,414%. Lalu tahun 2025 itu 13,343%. Rasio kemandirian Kabupaten Nias berada di kisaran 12% hingga 13%, meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2023 hingga tahun 2025. Angka ini secara umum menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih tergolong rendah sekali. Artinya,
daerah tidak dapat menghidupi atau menjalankan kegiatan mereka tanpa dana dari pusat. Karena kalau kita lihat di sini, realisasi PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, itu cukup rendah dibanding dengan total pendapatan daerahnya. Artinya pemerintah daerah itu mendapat sokongan dana dari pemerintah pusat. Baik, kita lanjutkan. Rasio efektivitas. Rumusnya adalah realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan, lalu dikali 100%. Nah, di sini coba kita baca satu-satu ya. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD-nya itu sebesar 110,52 miliar. Dan target penerimaan PAD yang ditetapkan yaitu 78,17 miliar. Sehingga rasionya itu 141,38 miliar. Lalu kita lompat saja langsung ke tahun 2025 di mana realisasi penerimaan PAD-nya itu adalah 110,95 miliar. Lalu target penerimaan PAD yang ditetapkan yaitu 103,25 miliar sehingga rasionya itu mencapai 107,46%. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terjadi penurunan yang drastis ya dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dari angka 141 hingga angka 107% ya. Pemerintah Kabupaten Nias menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Hal ini terlihat dari pencapaian realisasi yang selalu melampaui target di atas 100% setiap tahunnya. Memang mereka mencapai angka yang mereka tetapkan. Namun perlu menjadi suatu hal urgensi bahwa rasionya itu menurun dari tahun ke tahun. Mungkin apakah targetnya yang terlalu besar ya, karena kita lihat di sini bahwa targetnya itu perlahan-lahan naik ya dari 78, 95 hingga 103 miliar. Namun penghasilannya itu juga sempat meningkat di tahun 2023 hingga tahun 2024 yaitu 110 hingga ke 127 dan menurun lagi di tahun 2025 itu sebesar 110. Sekarang kita akan melanjutkan tentang analisis rasio efektivitas. Di sini rumus yang digunakan adalah realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan kali 100%. Baik, coba kita fokus membaca pada tahun 2023, di mana realisasi penerimaan PAD-nya itu sebesar 110,52 miliar, lalu target yang ditetapkan itu adalah 78,17 miliar. Lalu rasionya itu 141,38%. Lalu pada tahun 2025 itu realisasinya itu 110,95 miliar. Lalu target penerimaan PAD yang ditetapkan adalah 103,25 miliar. Rasionya itu sebesar 107,46%. Baik, coba kita lihat di sini rasionya ya. Di sini terjadi penurunan cukup drastis dari tahun ke tahun ya. Pada tahun 2023 itu 141%. Pada tahun 2024 133%. Lalu pada tahun 2025 itu 107%. Sedangkan untuk target penerimaannya sendiri itu terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya. 78, 95, 103. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang mereka berhasil mencapai target itu ya. Karena itu terbukti dari angka 100%-nya itu mereka berada di atas 100%. Namun perlu menjadi catatan bahwa rasio ini juga menurun dari tahun ke tahun. Nah, sebenarnya harus yang dipikirkan itu apakah targetnya yang terlalu tinggi atau memang daerahnya yang tidak bisa mencapai atau memperoleh PAD yang lebih, karena angkanya berkisar segini terus ya, sekitar 110, 127, balik lagi ke 110. Mungkin pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara mereka untuk memperoleh PAD yang lebih tinggi. Baik, kita masuk ke analisis rasio efisiensi, di mana rumus yang digunakan adalah realisasi belanja daerah dibagi dengan total pendapatan asli daerah kali 100%. Lalu kita mulai membaca ke tahun 2023, di mana total realisasi belanja daerah itu sebesar 862,98 miliar dengan total PAD itu 110,52 miliar dan rasionya itu 780,83%.
Angka ini cukup besar ya. Pada tahun 2025 kita dapat melihat bahwa total realisasi belanja daerahnya itu sebesar 836,8 miliar dengan total PAD-nya 110,95 miliar dan rasionya itu 753,92%. Angka rasio ini sangat jauh, besar sekali di atas 100%, menunjukkan bahwa PAD yang dihasilkan belum mampu menutupi seluruh realisasi belanja daerah, dan ini dikatakan tidak efisien. Artinya yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penghasilan daerah mereka tadi itu memang tidak mampu untuk mencukupi seluruh kegiatan yang berjalan. Bagaimana yang saya katakan tadi bahwa sebagian besar penghasilan mereka itu diperoleh dari penghasilan bahan mentah ya, atau produksi bahan mentah, sehingga penghasilan juga sangat rendah dibanding produksi barang jadi. Kita sekarang akan membahas tentang analisis defisit dan surplusnya, di mana tahun 2023 terjadi surplus sebesar 55,82 miliar. Pada tahun 2024 terjadi defisit sebesar 75,82 miliar, dan tahun 2025 terjadi lagi defisit sebesar 4,98 miliar. Kondisi keuangan mengalami fluktuasi ya, naik turun, ada naiknya ada turunnya. Pada tahun 2023 terjadi surplus, namun pada tahun 2024 dan 2025 terjadi defisit. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2024, yaitu 75,82 miliar, yang menunjukkan bahwa belanja daerah meningkat lebih tajam dibanding pertumbuhan pendapatannya pada tahun tersebut. Di sini saya mendapatkan beberapa informasi tentang pemekarannya, bahwa Kabupaten Nias ingin daerah mereka itu memiliki provinsi sendiri, sehingga mereka dapat melakukan atau berfokus membangun keuangan daerah mereka sendiri. Investor bisa masuk karena memang itu sudah menjadi provinsi, dan mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk memutuskan suatu hal ya, karena itu provinsi mereka dari Sumatera Utara. Mereka harus menunggu keputusan dari pemimpin yang ada di daerah Sumatera Utara ya, dan tentunya apabila mereka menjadi provinsi, mereka akan mendapatkan sokongan dana yang lebih besar agar dapat membangun wilayahnya lebih besar. Namun perlu dipikirkan juga, untuk membangun suatu wilayah menjadi provinsi yang baru itu diperlukan biaya yang juga yang sangat besar ya, biaya yang sangat besar untuk membangun gedung-gedungnya, untuk mulai memikirkan pembiayaannya dan sebagainya. Nah, lalu di sini saya juga mencari tahu apa saja yang menjadi pengeluaran mereka yang lebih besar, dan di portal SIKD kita dapat melihat bahwa belanja pegawainya yang cukup besar ya. Sebagai penutup, kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan untuk daerah ini adalah, daerah ini memiliki potensi yang sangat besar karena wilayah yang sangat luas, potensi pariwisatanya, hasil lahannya. Namun ada baiknya pemerintah daerah harus mulai berfokus bagaimana semua bahan-bahan ini, semua hasil lahan ini tidak dijual dalam sebagai produk mentah, sehingga pemerintah daerah harus mulai berfokus bagaimana mulai ada pembangunan industrial di daerah itu agar penghasilan mereka lebih tinggi. Lalu untuk pemerintah pusat, yaitu dari Provinsi Sumatera Utara, ada baiknya mulai berfokus untuk pembangunan wisata di daerah Pulau Nias agar wilayah ini semakin maju dan lebih mudah digapai oleh wisatawan lokal maupun internasional. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.